warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Nah, coba perhatikan ibu sedang berada di mana? Betul sekali, ibu sedang berada di tengah-tengah kebun singkong. Nah, kenapa sih bu? Kok di tengah kebun singkong? Kenapa tidak di tengah taman saja? Kan cantik dilihatnya. Anak-anak, ibu berada di sini bukan tanpa maksud dan tujuan. Nah, dalam video yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kali ini ibu ingin mengajak kalian untuk mencari tahu bagaimana tumbuhan singkong berkembang biak, apakah secara generatif atau bukan. Yuk kita cari tahu sama-sama. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar ketela pohon. Gambar berikutnya adalah gambar teratai. Nah, coba kita cari tahu perbedaannya. Ketela pohon tidak memiliki bunga, sedangkan teratai memiliki bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif karena memerlukan proses penyerbukan atau persarian. Artinya, ketela pohon bukanlah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Tumbuhan yang berkembang biak tanpa melalui proses penyerbukan atau persarian berarti tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan vegetatif bisa dikelompokkan menjadi dua cara. Cara yang pertama disebut dengan vegetatif alami dan cara yang kedua disebut dengan vegetatif buatan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami bisa dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membelah diri. Tumbuhan-tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya akan segera memisahkan diri dari induknya yang akan menjadi individu baru. Tumbuhan bersel satu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh tumbuhan bersel satu adalah ganggang hijau. Cara yang kedua adalah spora. Beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora, contohnya paku-pakuan, jamur, dan lumut. Di bagian bawah tumbuhan tersebut terdapat titik-titik yang berwarna coklat. Nah, titik-titik tersebut disebut dengan spora. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bila spora jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Cara yang ketiga adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma atau juga rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Bagian batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku. Pada setiap bukunya akan tumbuh tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Cara berikutnya disebut umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat sebuah tunas. Tunas tersebut akan menghasilkan umbi baru. Beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Cara selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya kentang, talas, ketela rambat. Cara selanjutnya adalah geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan tanah atau di dalam tanah. Di sepanjang geragih tumbuh tunas-tunas liar yang membentuk individu baru. Contoh tanamannya diantaranya adalah stroberi, semanggi, pegagan. Cara berikutnya adalah tunas. Tunas merupakan pangkal batang yang siap tumbuh menjadi tanaman baru. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah tebu, bambu, dan pisang. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami.
Nah, dalam video selanjutnya kita akan jumpa lagi dan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, tunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.